Bab 133, Membalas. Jika Tyler dan Caden tetap tinggal di New York, Jordan akan kesulitan menghadapi mereka. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Husely di New York masih sangat signifikan. Di sisi lain, Pablo dan Salvatore mungkin tidak berani bertindak seberani di New York seperti yang mereka lakukan di Orlando. Namun, Tyler dan Caden bersikeras menggali kuburan mereka sendiri dengan datang ke Orlando untuk membuat masalah bagi Jordan. Bukan salah Jordan kalau mereka tidak bisa kembali utuh saat itu. Jordan memutar nomor Pablo dan berkata singkat, "Lakukan." Pablo menjawab, "Tuan Jordan, apa yang Anda perlu saya lakukan? Singkirkan Tyler Collins. Keluarga Collins sekarang berada di ambang kebangkrutan, dan Tyler pantas mati karena telah tidur dengan Hailey, jadi membunuhnya tidak akan memakan banyak masalah." Jordan tidak ingin menjadi sekejam itu karena ibu Tyler pernah memohon padanya. Pastikan saja dia tidak akan pernah bisa berhubungan intim dengan seorang wanita lagi. Kebiri dia. "Iya, bagaimana dengan Caden Husely? Haruskah kita melakukan hal yang sama padanya?" Bagaimanapun, Caden adalah cucu dari Arthur Husely, seorang taipan terkenal dan bergengsi di negara ini. Jika mereka mengebiri Caden, Arthur pasti akan menemukan pelakunya dengan segala cara. Salvatore dan yang lainnya pasti akan ditemukan ketika saatnya tiba, dan kemudian akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di negara ini. Karena itu, Jordan ingin menggunakan pendekatan yang lebih terselubung. "Saya punya sebotol obat di sini yang saya bawa kembali dari medan perang. Kirim seseorang untuk mengambilnya dari saya dan kemudian mendapatkan perawat di rumah sakit untuk menyuntikkannya ke tubuh Caden." Setelah mendengar ini, Pablo buru-buru mengucapkan terima kasih. "Saya akan berterima kasih atas nama Salvatore, Tuan Jordan." "Ya, saya di Luka Motel dekat kantor Panitera Kota. Nomor kamar saya adalah 706. Kirim seseorang ke sini sekarang." Setelah mengatakan itu, Jordan menutup telepon, lalu membuka sedikit pintu kamar. Ketuk-ketuk. "Masuk." Pintunya tidak tertutup. Orang yang mendorong pintu dan masuk adalah Pablo. "Oh, Anda tidak pergi." Jordan mengira Pablo telah meninggalkan Orlando bersama Frank. Pablo berkata, "Saya kembali setelah saya mengirim Tuan Reyes ke Inggris. Kamu bilang aku belum memenuhi syarat untuk melihat kakekmu." Petik 2. Jordan tersenyum dan berkata, "Selesaikan tugas dengan baik, dan saya akan merekomendasikan Anda untuk lebih banyak hal di masa depan." Petik 2. "Terima kasih, Tuan Jordan." Pablo sangat gembira. Meskipun dikatakan bahwa dia sudah sangat kuat di masyarakat dunia bawah, dia mungkin akan ditangkap kapan saja. Karena itu, dia selalu ingin membelot ke kakek Jordan, jauh di Inggris. Jordan mengeluarkan botol hitam kecil dan menyerahkannya kepada Pablo. Setelah mengambilnya dengan kedua tangan, Pablo bertanya, "Tuan Jordan, apa yang akan terjadi setelah ini disuntikkan?" Jordan berkata, "Sakit kepala dan demam, kesulitan bernafas." Pablo sedikit bingung, gejala ini tampak sangat biasa. "Tidak bisakah mereka disembuhkan?" Jordan berkata, "Dengan standar medis saat ini di Orlando, efeknya akan hilang dalam beberapa jam setelah perawatan." Petik 2. Itu benar-benar keuntungan yang terlalu besar bagi Caden Husely. "Tuan Jordan, kami tahu keluarga Husely sangat kuat dan tidak bisa dianggap enteng. Tetap saja, karena dia berani melanggar mantan istrimu, dia pantas mati. Aku rela menyingkirkannya untukmu bahkan jika itu berarti aku tidak bisa mencari nafkah di negara ini lagi." Petik 2. Pablo menyatakan kesetiaannya. Jordan tersenyum dan berkata, "Kami tidak memiliki hubungan darah satu sama lain. Anda tidak perlu mengorbankan kekuatan yang diperoleh dengan susah payah untuk saya." Petik 2. "Jangan khawatir, aku hanya akan membuatnya sakit kepala hebat selama beberapa jam, itu saja. Penyakit ini mungkin terlihat biasa, tetapi pada kenyataannya, akan ada efek samping yang parah setelah sembuh." Petik 2. Yang terburuk adalah itu akan menyebabkan kemandulan pada pria. Pablo langsung penasaran. Ada juga hal seperti itu di medan perang. "Haha, yang satu ini bagus. Itu akan membuat Caden Husely tidak subur selamanya, dan bahkan jika dia memiliki anak di masa depan, dia hanya akan membesarkan anak orang lain." Hahaha. Petik 2. Jordan juga tidak bermaksud sekejam itu, tetapi Caden telah mengirim perintah agar jari-jari Jordan dipotong, jadi dia tidak bisa menyalahkan Jordan karena melakukannya. Saat itu pukul 9 malam. Klub malam tambang emas. "Ayo, Salvatore, biarkan aku bersulang untukmu."
Di kamar pribadi, Tyler sedang minum dan makan semangka bersama Salvatore. Pada saat yang sama, dia juga terjepit di antara dua wanita cantik yang mengenakan jas dan dipeluknya. Salvatore tersenyum, mendentingkan gelas dengan Tyler, dan berkata, Collins, sepertinya kamu bersemangat hari ini. Petik 2. Tyler sudah minum 6 bir, dan sepertinya dia mabuk. Itu sudah pasti. Pang Jordan Stele itu sudah menceraikan Hailey. Sama seperti saya, dia dicampakkan, hahaha. Petik 2. Setelah perceraian kali ini, dia tidak menginap di hotel kelas atas manapun tetapi check-in ke motel murah yang harganya kurang dari $50 semalam. Sebentar lagi, jari-jarinya akan dipotong oleh anak buahmu juga. Dia menyebabkan keluarga saya bangkrut. Aku akhirnya membalas dendam. Salvatore tersenyum dan mengangkat gelasnya lagi. Selamat, Tuan Collins. Tyler mendentingkan gelasnya dan berkata, Salvatore, kapan kamu akan melakukannya? Ketika Anda melakukannya, bisakah Anda memotong satu jari lagi? 2 untuk sepupu saya dan 1 untuk saya. Salvatore berpikir, kamu bodoh, kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu berada di ambang kematian. Salvatore berkata, oke, 2 juta. Tuan Collins, beri saya 2 juta lagi, dan saya akan memotong satu jari lagi. Tyler berkata dengan canggung sambil tertawa kecil, kau tahu aku tidak punya uang sekarang. Ah, lupakan saja, anggap saja si Pang Jordan itu beruntung, biarkan dia menyimpan satu jarinya. Ngomong-ngomong, Salvatore, aku dengar atraksi terbaru di sini adalah pertunjukan Lady Boy Thailand. Bisakah Anda memperkenalkan salah satu dari mereka kepada saya untuk memberi saya pembuka mata? Salvatore menjentikkan jarinya dan berkata kepada bawahan di pintu, suruh Lady Boy masuk. Petik 2. Segera, kecantikan montok masuk. Tyler langsung kehilangan minat pada dua bayi di sampingnya dan berkata, hahaha, sangat unik, memang. Saya suka dia. Petik 2. Salvatore menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu memiliki selera yang unik. Silakan dan nikmati. Aku akan pergi sekarang. Tyler buru-buru bangkit dan berkata, terima kasih, Salvatore, hati-hati. Petik 2. Setelah Salvatore meninggalkan kamar pribadi, dia tidak pergi tetapi malah tinggal di luar pintu. Setelah kurang dari 5 menit, Tyler memekik sedih. Ah, tidak. Salvatore membuang rokoknya dan mengirim pesan teks ke Pablo. Selesai berurusan dengan Tyler Collins. Sementara itu, di bangsal VIP rumah sakit terafiliasi. Nona, apakah Anda baru? Kamu cukup cantik. Chaiden berkomentar ketika dia melihat seorang perawat, yang tampak berbeda dari yang sebelumnya, masuk. Perawat cantik itu tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Melihat bahwa perawat akan memberinya infus, Chaiden bertanya, bukankah semua suntikan hari ini sudah selesai? Petik 2. Perawat itu berkata, ini adalah instruksi dokter. Dia mengatakan bahwa sebotol ini di malam hari akan membantu pemulihan. Petik 2. Secara kebetulan, Hailey menelepon Chaiden saat ini, jadi dia tidak terlalu curiga. Sayang, apakah kamu merindukanku? Aku sangat bosan tanpamu di sini untuk menemaniku malam ini. Chaiden berkata dengan senyum gembira, mengetahui bahwa Hailey dan Jordan telah bercerai. Saya mendengar bahwa Jordan check-in ke sebuah motel. Jangan khawatir, aku tidak mempekerjakan seseorang untuk memotong jarinya, tapi dia pasti memiliki banyak musuh karena dia menyebabkan begitu banyak perusahaan gulung tikar sebelumnya. Titik. Jika dia benar-benar ditebas atau semacamnya, kamu tidak bisa mencurigaiku, bayi. Bab 134, Pembalasan Chaiden. Hari ini, Chaiden sangat bersemangat karena dia berpikir bahwa dia akhirnya menanggalkan Jordan dari posisinya sebagai Presiden S Corporation dan mengubahnya menjadi orang yang tidak punya uang. Dia juga membuat Jordan menceraikan Hailey, yang dia naksir, sehingga merenggutnya darinya. Hasil saat ini adalah hasil yang diharapkan dari perbuatan Chaiden. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah kalah dari saingannya dalam cinta sebelumnya. Sayangnya, jari-jari Chaiden sempat dilumpuhkan oleh Jordan. Namun, itu tidak akan banyak mempengaruhi kehidupan Chaiden. Itu tidak menghalanginya untuk makan dan minum juga karena dia telah melatih dirinya menggunakan kedua tangannya untuk melakukan berbagai tugas. Demikian juga, itu tidak memengaruhi kemampuannya untuk bermain game seluler juga. Chaiden dan Hailey mengobrol di telepon sebentar. Setelah dia selesai dengan infus, dia mengundang Hailey untuk bermain PUBG bersamanya. Chaiden tidak bisa menggerakkan telunjuk dan jari tengah tangan kanannya,
Tapi untungnya, dia hanya perlu menggerakkan ibu jarinya saat memainkan game ini. Chaiden memilih Victor, sementara Hailey memilih Sarah. Chaiden bertugas memikat musuh untuknya sementara Hailey bersembunyi di belakang untuk membunuh mereka. Dalam beberapa pertandingan pertama, keduanya bekerja sama dengan sangat baik dan berada di jalur kemenangan. Namun, seiring berjalannya pertandingan, performa Chaiden mulai menurun karena akurasi tembakannya menurun hingga batas yang tidak wajar. Hailey juga memperhatikan situasi dalam permainan dan bertanya, "Sayang, apakah kamu lelah?" Hailey baru saja menceraikan Jordan hari ini, namun dia menelepon pria lain, "Sayang, di malam hari." Banyak gadis cantik yang persis seperti Hailey. Sebagian besar dari mereka akan selamanya memiliki pria sampingan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk gadis-gadis seperti mereka, tidak akan pernah ada waktu penyangga setelah putus cinta kecuali mereka benar-benar memutuskan untuk tidak pernah jatuh cinta lagi. Kalau tidak, mereka akan segera pindah ke pria lain setelah perceraian atau putus cinta. Pria seperti Jordan, yang tetap setia pada istri mereka dan tidak terlalu dekat dengan teman lawan jenis, benar-benar menyedihkan. Setelah dia menikahi Hailey, semua orang tahu bahwa dia tidak punya uang, dan tidak ada wanita yang mau mencoba berkencan dengannya. Satu-satunya orang yang mengambil inisiatif adalah Elle, yang mengira dia masih anggota keluarga Stelle. Chaiden berkata selama pertandingan, untuk beberapa alasan, saya tiba-tiba merasa sakit kepala datang. Hailey juga sangat prihatin dengan Chaiden. Dia berkata, tidurlah setelah putaran ini. Ini sudah sangat larut. Baik-baik saja maka. Chaiden telah merencanakan untuk begadang hari ini dan minum untuk merayakan setelah Salvatore memotong jari Jordan. Namun, dia merasa semakin tidak nyaman, jadi setelah bermain game, dia mematikan lampu dan pergi tidur. Setelah tidur sekitar 1 atau 2 jam, Chaiden tiba-tiba bangun dan mulai muntah-muntah sambil merasa pusing dan demam. "Perawat, perawat, seseorang, datang ke sini." Seru Chaiden lemah sambil menekan tombol panggil di tempat tidur untuk memanggil perawat. Tak lama kemudian, 2 perawat masuk, tapi perawat yang tadi membantu memasukkan Chaiden ke infus sudah tidak terlihat lagi. Melihat kondisi Chaiden yang tiba-tiba memburuk, para perawat segera mendorongnya ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan perawatan. Setelah 2 jam, kondisi Chaiden akhirnya mereda. Dia bisa bernapas lebih baik sekarang, dan gejala mual dan demam juga telah mereda. Pada saat ini, Sane juga telah tiba di rumah sakit. Sane menanyai dokter utama, "Bagaimana kabar adikku? Kenapa dia tiba-tiba demam dan muntah? Jari-jarinya terluka. Gejala ini seharusnya tidak terjadi." Dokter berkata, "Anda benar. Gejala-gejala ini tidak disebabkan oleh luka-lukanya tetapi karena virus. Untungnya, dia ada di rumah sakit sekarang, dan mereka bisa menyelamatkannya tepat waktu. Kalau tidak, jika keadaan menjadi lebih buruk, dia mungkin lumpuh." Petik 2. Sane panik dan bertanya, "Apakah Anda mengatakan bahwa ada efek samping dari virus ini? Apa kakakku baik-baik saja?" Dokter berkata, "Tidak apa-apa. Dia akan segera pulih. Setelah dia melakukannya, mobilitas dan fungsi normal tubuhnya akan pulih Tapi apa?" Mata Sane membelalak kaget saat dia menatap dokter. Dokter menghela nafas dan berkata, "Kami menemukan bahwa virus ini memiliki efek fatal pada pria, dan juga menyebabkan kemandulan pada pria." Sane meraih jas putih dokter dan bertanya, "Maksudmu adik laki-lakiku tidak akan pernah bisa memiliki anak sendiri lagi?" Petik 2. Kondisinya parah, dan keluarga Husli juga merupakan keluarga bergengsi. Dokter dengan panik berkata, "Tidak, ini hanya analisis teoretis. Kami perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui lebih lanjut." Petik 2. Dalam benak Sane, dia tahu dokter telah berusaha mengecilkannya sebanyak mungkin karena dia takut padanya. Cerah keesokan harinya, Chaiden perlahan membuka matanya, hanya untuk melihat Sane duduk di sampingnya dengan ekspresi kecewa. "Ah, akhirnya aku bangun. Sane, apakah kamu tinggal di sisiku sepanjang malam?" "Saya baik-baik saja sekarang, saya baik-baik saja, saya merasa seperti saya bisa melompat-lompat." Petik 2. Kata Chaiden pada Sane. Sane mengangkat kepalanya dan berkata, "Chaiden, apakah kamu menghubungi seseorang dalam beberapa hari terakhir? Seseorang keluar untuk menyakitimu." Petik 2. Membahayakan saya. "Tidak, kecuali Anda dan staf rumah sakit, Hailey adalah satu-satunya," kata Chaiden. Sane sangat kesal. Dia berdiri dan berkata, "Itu pasti wanita jalang Hailey Camden yang meracunimu."
Petik 2. Chaiden menyadari bahwa Sane tampaknya berniat untuk menyelesaikan skor dengan Hailey. Dia meraih Sane dan berkata, "Tidak, Sane, ketika dia datang ke sini, dia tidak memberi saya air atau makanan. Selain itu, sejak detik pertama dia masuk, saya meraih tangannya dan menciumnya sehingga dia tidak punya waktu untuk meracuni saya sama sekali. Tidak ada alasan baginya untuk melakukannya." Petik 2. Chaiden tidak percaya bahwa Hailey akan menyakitinya. Tiba-tiba, Chaiden mengingat perawat cantik yang belum pernah dia temui sebelumnya. Oh benar, seorang perawat yang tidak kukenal datang untuk memberiku suntikan dan meneteskan obat itu saat aku akan tertidur tadi malam. Setelah disuntik, saya mulai sakit kepala. Sane berkata dengan tatapan tajam di matanya, "Tunggu." Setelah sekitar 20 menit, Sane memanggil semua perawat di lantai ini dan meminta Chaiden untuk mengidentifikasi mereka satu persatu. Chaiden menggelengkan kepalanya. Chaiden berkata, "Tidak satu pun dari mereka adalah dia. Meskipun perawat itu mengenakan topeng, dia memiliki mata yang indah, dan dia pasti cantik." Petik 2. Chaiden tidak akan pernah melupakan seorang gadis cantik ketika dia melihatnya, jadi dia yakin akan hal itu. Mungkinkah perawat kemarin hanya berpura-pura menjadi perawat? Tebak Sane. Chaiden mulai sedikit takut ketika memikirkannya. Apakah Jordan membuat seseorang menyakitiku? Apa dia mencoba membalas dendam hanya karena aku memotong dua jarinya? Petik 2. Sane menggeram, "Chaiden, pria bernama Salvatore itu tidak memotong jari Jordan tadi malam. Mereka mengatakan bahwa orang-orang mereka ditangkap oleh polisi sebelum mereka mencapai pintu masuk hotel. Anda sebaiknya tidak mengandalkan mereka." Petik 2. Sial, kami membiarkan bajingan itu melarikan diri. Chaiden kecewa. Namun, Chaiden segera tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku bisa membunuh anaknya yang belum lahir. Saya telah meminta Hailey Camden untuk datang ke rumah sakit untuk aborsi hari ini. Saya akan meneleponnya dan menanyakan apakah dia sudah tiba." Yang mengejutkan Chaiden